Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Syakirah dari kelas TIE Universitas Anukoya akan menjelaskan hasil kerja yang saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada materi jaringan enterprise dan sensor nirkabel yang diampu oleh Bapak Laude Abdul Wahid MKom. Proyek ini termasuk topologi hybrid, yaitu topologi penggabungan, yang dimana keuntungan dari topologi hybrid sendiri itu adalah menggabungkan kelebihan dari berbagai jenis topologi jaringan. Yang kedua, mudah untuk menggabungkan perangkat baru tanpa mengganggu perangkat yang ada. Langsung saja kita buka file baru, lalu menyiapkan device-device yang diperlukan seperti cord, kabel modem, router, switch, access point, dan juga device-device yang diperlukan seperti PC, laptop, printer, dan 3 server. Yang mana 3 server di sini memberikan pelayanan DNS, email, dan juga DHCP. Nah, setelah itu kita sambungkan cord dengan modem menggunakan kabel koaksial. Selanjutnya kita setting di router dengan mengubah port, dan jangan lupa untuk dimatikan dulu. Portnya diubah ke Giga Ethernet. Kenapa ada 2? Karena satunya untuk disambungkan ke kabel modem, sedangkan satunya lagi untuk switch. Gunakan kabel otomatis. Setelah itu kita setting di switch. Dan jangan lupa dihidupkan kembali menggunakan juga kabel otomatis. Switch ke access point, switch ke 3 server, dan ke other device. Nah, setelah semua itu kita config di bagian cord, di Ethernet ganti ke kabel, dan di kabel di add. Setelah itu di router disetting juga, di config kita beri IP dari router itu dan on-kan port statusnya. Di Giga 1 juga usahakan untuk dilainkan IP-nya agar bisa tersambung dengan baik. Dan di CLI dengan kodingan yaitu IP DHCP full user 1 net, dan ini adalah IP dari DNS agar terhubung dengan server DNS dan server DHCP.
Dan untuk di access point, di setting, di bagian config agar tersambung dengan perangkat yang lain. Di port 1 dengan SSID Wi-Fi dan juga passwordnya dari angka 0 sampai angka 3. Jangan lupa portnya diubah ke wireless agar tersambung dengan access point. SSID-nya diubah ke SSID yang ada di access point dan juga memasukkan password agar bisa terhubung ke access point. Dan juga di PC1 diganti port ke wireless. Dan cara kedua ini adalah di desktop di PC wireless, di refresh dulu, lalu dikonekkan dan memasukkan password dari 0 sampai 3. Di laptop juga sama, diganti portnya, lalu di desktop, di refresh, dan dimasukkan sandinya. Langsung tersambung. Di printer juga sama. Diubah SSID-nya dan juga passwordnya. Selanjutnya, agar tidak rancu, kita ubah dulu display name-nya. PC0 menjadi user 1, PC1 menjadi user 2, dan seterusnya. Di server juga diubah, server 0 menjadi DNS, server 2 menjadi servernya email, dan server ketiga menjadi servernya DHCP. Selanjutnya kita setting di DNS. Kita ubah dulu gateway-nya diambil dari Giga Ethernet 1 dari IP router. Sedangkan DNS-nya dari IP DNS yaitu 2.1. Di DNS name-nya kita beri pt.id. Jangan lupa di-on-kan dan address-nya di address email. Add, lalu save. Lalu kita setting di email. Dan masukkan nama-nama
device yang akan kita sambungkan ke email. Juga dengan passwordnya, kita samakan saja passwordnya biar cepat. Dan SMTP-nya dihidupkan. Selanjutnya kita setting di server DHCP, di config, sama gateway-nya dari IP router, sedangkan DNS servernya dari IP DNS. IP address-nya dilainkan juga, dan di DHCP service dihidupkan, lalu klik save. Nah, agar kita tahu DHCP tersambung atau tidak ke device, kita coba di IP configure. Nah, dan DHCP request successful. Selanjutnya di device yang lain, kita lihat, dan akhirnya successful. Hidupkan semua IP configuration agar hasilnya successful jika kita mengirim pesan dari device yang satu dengan device yang lainnya. Kita coba mengirim pesan yang sama ruangannya dan juga antar ruangan, dan semuanya successful. Kita akan mencoba mengirimkan email dari user 1 ke user yang lain. Di incoming server itu adalah IP dari email, dari server email. Cara mengirim email Canvas untuk user 3, jangan lupa @pt.id. Subjeknya bisa kita tulis Assalamualaikum, sedangkan isinya kita tulis nama saya sendiri. Nah, send sukses berarti sudah terkirim ke user 3. Kita lihat di email, isi dulu di configure mail sama menggunakan IP dari email. Save. Lalu caranya kita melihat, klik receive dan akan muncul apa yang kita kirim dari user 1. Selanjutnya kita coba antar ruangan dari user 5 ke user yang tersambung dengan WiFi. Klik save, lalu kita kirim email ke user 3 juga.
dan sukses. Lalu kita lihat di user 3 ada pemberitahuan. Nah, perlu kita ketahui bahwa proyek saya ini adalah proyek antar ruangan. Jadi ada ruangan untuk para user yaitu dengan WiFi, ada juga ruangan tempat server, dan juga ada ruangan untuk para karyawan. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.